Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Rio paham apa tujuan Anggara. Lisa ini jelas bukan tipe bosnya, dan juga Lisa miskin, sangat mudah menyuruh Lisa sesuai perintah. Tinggal kasih uang, maka gadis itu akan menurut dan akan mudah karena mereka pasti tidak akan saling terkait perasaan karena hubungan mereka tidak akan mungkin terjadi. Setidaknya itulah yang sekarang ada dalam kepala Rio. Hingga mengapa Anggara mencari wanita lain untuk mengusir para penggoda yang membuat Anggara risih, apalagi Nyonya Claudia. Sepertinya dia tidak akan menyerah selama Anggara masih single. "Aku anggap kamu setuju," ucap Anggara saat Lisa diam, padahal Lisa diam karena berpikir. Anggara mengambil keputusan secara sepihak karena ia memang tidak kenal kata penolakan. Baginya, Lisa sosok yang dirasa pas. Gadis ini tidak akan membuatnya repot di kemudian hari karena ia tidak mungkin jatuh hati pada sosok seperti Lisa. Sedangkan Lisa, sebenarnya uang 100 juta lumayan, tidak usah bekerja keras, tapi ini resikonya juga besar. Lisa tahu perempuan yang harus ia singkirkan sepertinya wanita berkelas. Ia seperti menang jackpot, tapi juga harus siap-siap repot. "Tapi Pak, ketik nomor rekeningnya." Mata Lisa melirik ponsel Anggara yang disodorkan kepadanya. Lisa kemudian menatap Rio dan sekretaris Anggara mengangguk memberikan sebuah kode. Seperti kerbau dicucuk hidungnya, jari-jari Lisa menekan angka-angka di dalam layar ponsel Anggara, kemudian menyerahkan smartphone yang harganya mahal tersebut pada pemiliknya. Tidak butuh waktu lama, tiba-tiba ponsel Lisa bergetar. Ada notifikasi masuk dari M-Banking. "Astaga," gumam Lisa kaget. Matanya tertuju pada deretan angka 0 yang tertera pada pesan dari bank tersebut. "Pak Anggara tidak salah, ini 100 juta, tanya Lisa yang masih ragu. Tapi ia tatap lagi ponselnya. Memang benar itu 100 juta. Tok tok tok. Di depan sana pintu sudah diketuk. "Buka!" "Idih, ngapain dikunci?" gerutu Jessica yang sudah kembali, terlihat cantik dan segar, tidak lupa dengan balutan pakaian yang minimalis yang bisa membuat masuk angin. Di dalam ruangan, Anggara langsung mengatakan tugas pertamanya pada Lisa. "Jika kamu tidak berhasil di hari pertama, uang 100 juta langsung kembalikan dan kamu dipecat," ujar Anggara. Lisa langsung terkejut, mau protes, tapi Anggara malah meminta Rio membuka pintu. "Buka pintunya." "Baik, Pak." Anggara kemudian melirik Lisa. "Lakukan dengan benar, atau kamu saya pecat," ancam Anggara sinis. "Ngapain sih ditutup segala?" protes Jessica yang masuk dengan gaya anggun bak model papan atas. Dia memang cantik, meskipun bajunya selalu kurang bahan, tapi apa yang ia kenakan selalu terlihat cantik. Lisa yang melihatnya saja sebagai seorang wanita pun mengakui kalau Jessica menawan dan menarik. You, ngapain di sini?" Jessica kaget karena ada gadis udik di ruang VIP tersebut. "Yang sopan, dia asisten pribadiku mulai sekarang," sela Anggara dengan nada datar. "Asisten? Apa Rio saja tidak cukup? Mas Angga nggak perlu repot-repot cari asisten, Jessie bisa bantu." Anggara langsung melirik Lisa, seakan sebagai tanda agar Lisa melakukan tugasnya. "Kenapa Pak Anggara melirik seperti itu?" batin Lisa. Apalagi ditambah Rio yang juga memberikan kode. "Aduh, gara-gara uang 100 juta. Tapi lumayan, bisa biaya sekolah Marwah dan aku bisa daftar kuliah," batin Lisa yang kemudian matanya berbinar. "Maaf Mbak, Pak Angga harus istirahat agar kesehatan beliau segera pulih. Kata dokter, pasien harus tanpa beban, rileks, dan usahakan kondisi sekitar kondusif."
Untuk itu, biarkan Pak Anggara istirahat dulu, ucap Lisa dengan lancar ketika uang 100 juta menjadi motivasinya. Mendengar Lisa berani bicara seperti itu padanya, jelas Jessica langsung bereaksi sangat marah. Ia murka karena berani sekali gadis udik itu mengatur dirinya. "Hei, you siapa? Berani sekali mengatur-ngatur ai. You yang keluar, asisten aja belagu. Berani sekali kamu sama ai." "Maaf Mbak, kalau Mbak memaksa mungkin saya akan panggil pihak rumah sakit." Lisa mulai mengancam. Demi uang, ia akan melakukan yang terbaik untuk tugas pertamanya. Sementara itu, Jessica jelas langsung dibuat jengkel. Wanita cantik tersebut hampir saja menarik rambut Lisa. Tangannya akan menjambak Lisa, tapi Rio dengan sigap mencegah. "Nona, hentikan! Jangan ikut-ikut," sentak Jessica marah. Sedangkan Anggara, ia yang kemarin hatinya kacau, jiwanya remuk, tidak ada semangat hidup. Kini sudut bibirnya tertarik sedikit melihat aksi Jessica yang kesal karena Lisa. Sepertinya ia mendapat viral yang sepadan. Astaga, dia mengerikan sekali, batin Lisa yang melihat Jessica akan menyerangnya. "Rio, lepasin, jangan kurang ajar," teriak Jessica yang dibawa keluar oleh Rio. "Awas kalian," ancam Jessica marah. Karena pintunya dikunci lagi, ia menggedor dengan kasar sampai seorang perawat datang memperingati Jessica agar tidak membuat keributan. Semakin marah, kesal, jengkel, murka, akhirnya ia hanya bisa menendang tong sampah di sampingnya. "Awas kalian!" Wanita cantik dan fashionable itu akhirnya pergi dengan mencengkram tas mahalnya. Sambil berjalan dengan kesal, ia kemudian melapor pada Ibunda Ratu lewat telepon, berharap mendapat dukungan untuknya. Gayung pun bersambut dengan kata-kata manis. Akhirnya ia mendapat kembali dukungan dari calon mertuanya. Setelah berhasil menghasut Nyonya Claudia, ia langsung tersenyum puas. "Kita lihat apa yang bakal Ai lakukan pada you, asisten pribadi. Yang benar saja, ini nggak boleh terjadi. Dinda mati, masa ada jamur lagi? Pokoknya nggak bisa." Di ruang VIP, "Kamu boleh pergi sekarang, besok datang ke alamat ini," ujar Anggara mengeluarkan kartu nama dari dompet. "Besok saya kerja, Pak." "Kamu sekarang kerja sama saya," sela Anggara ketus. "Tapi kamu mau saya pecat?" Lisa seketika diam, sedangkan Rio, dia hanya diam melihat bosnya yang marah-marah. Tapi bagi Rio, ini jauh lebih baik daripada melihat Anggara terpukul, terpuruk, berdiam diri, melamun, dan tatapan kosong. Akan lebih baik ia melampiaskan rasa hatinya yang kesal, meskipun harus ada yang jadi tumbal. Seperti Samsak, Lisa harus menerima kemarahan Anggara. "Mulai besok kamu urus rumah saya." Lisa mendongak. "Dan juga bayi." Lisa tambah syok. "Jika kamu bisa melakukannya dengan baik, aku pastikan hidupmu lebih terjamin." Lisa langsung menelan ludah. Hanya melindungi Pak Anggara dari wanita genit, hidupnya akan terjamin. Adiknya bisa sekolah bagus, bisa kuliah. Astaga, ini jackpot, pikir Lisa kemudian mengangguk. Tapi tunggu, bayi, batin Lisa bergejolak. Ia pandai bersih-bersih, tapi kalau mengurus bayi, aduh. Saat Lisa bengong, bingung, banyak pikiran, ponselnya kembali berbunyi. "Pak," ia mendongak menatap Anggara yang juga memegang ponsel. "Rio akan menyiapkan kontrak kerja 1 tahun. Ini gaji di muka, nanti kamu tinggal tanda tangan," ujar Anggara tegas. Lisa masih tertegun. Ia kaget karena mendadak jadi jutawan. Dalam kepalanya sudah banyak nama-nama kampus yang bakal ia incar. Sesaat kemudian ia sadar. "Kerja dulu, Lisa." "Baik, Pak, baik," ucap Lisa gugup. "Kau boleh pergi sekarang." "Terima kasih." Rio pun mengantar Lisa keluar, kemudian menyuruh supir untuk mengantar Lisa lagi.
Malam harinya, Lisa tidak berani cerita pada ibunya. Ibunya pasti mengira dia menjual diri karena mendapat uang sebanyak itu. Tidak mau salah paham, ia akhirnya memilih merahasiakan pekerjaan barunya pada sang ibu. Pagi hari, ia sarapan dengan Marwah adiknya. Saat ibunya sudah berangkat ke pasar untuk jualan, ia pun mengeluarkan sesuatu dalam tas. "Mar, nanti pulang sekolah beli sepatu sama tas baru ya," kata Lisa sambil mengeluarkan uang 500.000. Marwah langsung bengong. "Mbak menang arisan?" tanya Marwah polos. Lisa pun garuk-garuk kepala lalu mengangguk saja. "Beneran, tapi ini banyak banget, Mbak. 300 saja udah cukup." "Udah, simpen saja buat jajan," ucap Lisa kemudian meninggalkan meja makan. Marwah jelas sumringah, tidak ada angin atau hujan, tiba-tiba dikasih 500.000. "Makasih ya, Mbak." Lisa mengangguk lalu berangkat kerja. Lisa berangkat kerja bukan ke Montana Group, tapi ke kediaman Anggara. Ia naik taksi karena harus mencari alamat terlebih dahulu, dan saat sudah ketemu, Lisa dibuat heran dengan rumah besar di depannya. Lisa menoleh kanan kiri yang sangat sepi dan dia melonjak kaget saat pintu pagar tiba-tiba terbuka. Sebuah mobil besar seperti mobil mewah yang ada di TV dan kaca belakangnya terbuka. "Masuk." Lisa menelan ludah. Ia tidak tahu kalau Anggara sudah pulang, lalu mereka akan kemana. "Maaf Pak, kita akan kemana?" "Tidak usah banyak tanya," cetus Anggara dingin. Sedangkan Rio yang kala itu menyetir hanya bisa tersenyum tipis melihat Lisa yang selalu kena marah bosnya. Mereka bertiga akhirnya meninggalkan kediaman Anggara. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil seperti kuburan, sangat sepi dan angker. Lisa sampai tidak nyaman hingga beberapa saat kemudian. Setelah melewati kemacetan, mereka tiba di rumah sakit.